Aku dikira Konate, semua bilang, oh ini makan Konate, ini makan Konate. Karena sangat mirip ya. Jadi betul. aku juga bingung karena waktu itu aku tidak tahu Konate. Halo teman-teman, nama saya Syaukat dan hari ini aku berada di Malang. Hari ini aku akan bertemu teman saya yang dari Mali, Afrika. Saya akan bertemu dia dan akan tanya tentang makanan dan budaya dan tentang semua yang ada perbedaan di antara Indonesia dan Mali, Afrika. Dia saudara Mas Konate. Kalian tahu Mas Konate yang main di sepak bola Surabaya? Saudaranya tinggal di sini. Hari ini aku akan ketemu dia dan akan wawancara bagaimana dia menjadi saudara Mas Konate. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, kita akan lanjutkan video. Halo Salim, apa kabar? Halo, sehat. Oke, Baik. perkenalkan dirimu untuk teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nama saya Mas Salim Diara dari Afrika Barat, Mali. Bagaimana pertama kali kamu datang ke Indonesia? Makan apa saja yang kamu pertama kali coba dan bagaimana rasanya dan apa yang kamu harap bagaimana itu rasanya beda dari makan Afrika atau bagaimana? Tentang makanan, jadi pertama kali ketika saya sudah di sini sama Mas Yogi dari HI, kami langsung di Nelongso. Nelongso. Ya di sana. Ayam crispy. Ya jadi mereka tanya aku apa makanan aku mau makan. Tapi waktu itu aku bingung karena nggak tahu makanannya di Indonesia. Ya. Jadi Mas Yogi pesan ayam crispy, aku juga bilang oke ayam crispy. Tapi ternyata pedas sekali. Ya. Mungkin levelnya seperti ada level ya, seperti kalau mau makan mie instan ada level 1. Iya betul. Ya betul. Kalau saya bisa itu makan sampai 2 saja. Kalau sampai 5 itu sangat pedas. Jadi tentang aku tidak bisa makan pedas apapun karena ini sudah lama. Sebelum aku di sini aku tidak bisa makan pedas karena perutku sakit. Ya. Dan saya sudah bilang ke teman-teman kalau Mas Salim saudara Mas Konate, kamu harus bercerita bagaimana pertama kali kamu bertemu Mas Konate dan di mana dan bagaimana menjadi bersahabat sampai menjadi saudara seperti ini. Harus cerita dari awal ya. Oke. Ya, okay. Aku pertama kali sudah di sini, dimanapun aku pergi, misalnya di pasar besar, di Matos. Jadi semua aku dikira Konate, semua bilang oh ini makan Konate, ini makan Konate. Karena sangat mirip ya. Jadi betul. Aku juga bingung karena waktu itu aku tidak tahu Konate. Dan aku bilang oh, itu siapa? Makan Konate itu siapa? Aku mahasiswa di UM. Oh, kenapa aku dipanggil Konate? Jadi setelah itu aku tanya, ada satu bapak karyawan di sini di UM ini. Aku tanya beliau, aku selalu dimanapun aku pergi, teman-teman aku dikira Konate. Mereka tanya Konate mau foto bla bla. Foto bersama. Ya aku juga bingung Konate itu siapa. Dan bapak bilang oh Konate itu pemain di Arema. Dia dari Afrika, dari Mali juga. Saya bilang oke. Jadi setelah itu bulan kalau nggak salah itu bulan Oktober. Jadi sampai bulan Januari. Bapak suatu hari bapaknya bilang, Salim, kalau kamu mau ketemu Konate, Arema akan latihan di Stadion Cakrawala di UM ini. Dekat di sini. Kamu bisa ke sini biar kamu bisa ketemu dia. Saya bilang oke, insya Allah saya akan ke sana. Jadi di sore itu aku lihat Arema latihan di Stadion Cakrawala. Aku sudah pergi di sana. Aku lihat mereka latihan, aku tunggu. Setelah selesai latihan, aku langsung ketemu Konate dan aku langsung mulai berbahasa Mali. Bahasa Mali, dia terkejut mungkin. Ya dia juga terkejut. Wah, kamu dari mana? Dari Mali? Iya, saya dari Mali. Gimana ya? Dia juga, ini aku pertama kali ketemu seorang Mali. Sejak dia di Indonesia. Dia katanya sejak dia di Indonesia, jadi
orang Afrika dia ketemu mungkin mereka dari mungkin Nigeria, dari negara lain. Tapi kalau dari Mali itu aku pertama kali. Jadi setelah itu kami ngobrol bla 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 bla. Setelah itu dia bilang oke, tak apa-apa. Saya bilang ini asrama saya di sini aku mahasiswa, di sini aku sudah dapat beasiswa dari Indonesia. Ya mungkin di sini saya ingin berterima kasih Indonesia khusus Universitas Negeri Malang. Nah, setelah itu dia bilang oke Salim di mana nomormu? Aku kasih nomor. Kita ganti nomor-nomor. Dan setelah itu mungkin pertama kali itu hari kalau nggak salah hari Sabtu, suatu hari Sabtu. Dia bilang oke Salim kamu siap-siap insya Allah hari Minggu atau hari Senin kita bisa ketemu di Matos biar kita bisa makan bersama. Itu pertama kali. Dan ketika kita sudah ketemu di Matos, kita makan bersama. Setelah kita bercerita, tanya gimana, sudah lama berapa kamu di sini. Saya tanya dia, kamu sudah bermain di berapa klub di Indonesia. Dan dia tanya aku. Jadi Salim juga main sepak bola. Mungkin walaupun aku mau main di sepak bola itu susah karena aku mahasiswa S2, ada banyak tugas, harus fokus ke belajar. Jadi mana Mas Salim iso bahasa Jawa? Oh, aku belum iso bahasa Jawa. karena bahasa Jawa ini itu menurut saya ya susah, lebih susah dari bahasa Indonesia. Karena ada banyak ada bahasa Jawa, kosakatanya sangat sulit. Ngomong. Dan masalah pertama itu bahasa Jawa itu ada banyak macam-macam. Tapi ambil satu contoh yang kamu bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ambil satu contoh saja. Mungkin bahasa Jawa itu aku belum iso, aku luwe. Ya, aku luwe, belum iso. Aku pengen jadi manajer hebat. Ya. Kalau di bahasa Jawa itu cuma tambah seperti apa, seperti mengerti, ngertos, seperti ini. Aku juga tidak bisa, tapi cuma belajar dari teman-teman sedikit. Kalau cuma tambah menjadi bahasa Jawa, seperti Jawa. Iya. Seperti ini. Iya, seperti itu. Dan bagaimana Mas Salim mau ingin di Indonesia atau mau pulang ke negaranya? Wah, pertanyaan itu. Kalau Mas Salim ada cewek di sini dan mau nikah di Indonesia gimana? Oke. Pertanyaannya itu pertama-tama mungkin itu akan tergantung Tuhan. Tapi syarat dan kondisi atau aturan beasiswa yang aku dapat itu kalau setelah lulus harus pulang. Itu syarat. Tapi ini tergantung Tuhan. Ya, jadi aku mau pulang karena setelah di sini karena saya kira aku harus pulang karena ibu saya masih di sana dan keluarga di sana. Ada beberapa faktor-faktor yang mungkin pengaruh aku pulang. Tapi ini tergantung Tuhan. Ya. Dan apa yang paling suka Salim dari Indonesia? Yang paling suka, yang paling tertarik? Dan seperti mungkin tempat, mungkin orang-orang dia bisa, mungkin makan apapun yang kamu akan rindu saat kamu pulang ke Mali. Kamu akan rindu, kenapa saya rindu itu dari Indonesia ini? Tentang kesukaan saya mungkin itu pertama mungkin dari orang-orang di Indonesia. Kan mungkin kita semua sudah tahu orang-orang di Indonesia, mereka orang ramai, orang baik, sangat ramai, sangat baik. Dan apalagi aku di Malang, aku selalu teman-teman bantu aku, teman-teman mau menjadi temanku. Ya, alhamdulillah mereka menghargai orang asing. Betul. Ya. Karena saya juga sangat senang kalau ada masalah langsung ada, bahkan saya tidak tahu orangnya, dia selalu membantu. Ya. Itu betul.
Dan apa kegiatan sehari-hari Mas Salim apa di saat COVID itu sangat membosankan kuarantin, dan apa yang Mas Salim lakukan saat COVID ini? Jadi dalam apa COVID-19 ini, jadi kan ke kuliahnya di online. Jadi kalau aku misalnya kalau ada aku punya kelas besok itu di online. Jadi setelah itu kalau nggak ada kelas, aku mungkin baca buku-buku, apa namanya, memasak sendiri di kamar, olahraga. Kadang-kadang aku juga olahraga di kamar, Ya, aku push up di kamar. Dan setelah itu cari atau belajar beberapa materi-materi tentang jurusan saya dari tutorial. Ya, seperti itu. Pernah kemana saja di Indonesia? Wow, di Indonesia mungkin apa ya? Kalau tentang jalan-jalan ya, tidak apa-apa di sini. Oke. Saya sudah berkunjung beberapa tempat wisata di Indonesia. Mungkin kita di Malang, di Malang karena kita tinggal di Malang. Di Malang aku sudah di beberapa tempat di Malang, tempat wisata alun-alun, di Batu, Paralayang, apa namanya, Jodi Park. Setelah itu misalnya aku sudah juga di Bali. Aku sudah di Karimun Jawa. Karimun Jawa sudah. Sudah. Luar biasa. Aku sudah di Yogyakarta. Ya ada misalnya di Yogyakarta apa namanya, ada satu tempat wisata mungkin Malioboro di Yogyakarta. Iya, Malioboro. Bagaimana tempatnya? Bagus. Ya, tempatnya bagus. Mungkin semua semua orang-orang yang pergi di Yogyakarta mungkin akan ingin kunjungi Malioboro, ya. Karena di sana ada banyak tradisi, ya. Mas Salim, bagaimana merasa seperti budaya Mali itu bagaimana, dan apa perbedaan budaya Indonesia? Seperti pakaian, makanan atau apapun yang sangat berbeda, yang kamu tidak pernah melihat kalau di Indonesia ini bisa juga. Oke. Mungkin kalau misalnya tentang budayanya beda sedikit karena di sini ini negara Muslim, di negara saya juga negara Muslim, tetapi misalnya pakaiannya beda. Khusus pakaian cewek-cewek beda. Karena di sini mungkin walaupun tidak semua tapi mayoritas cewek-cewek ibu di sini pakai jilbab, pakai hijab. Di negara saya ada yang pakai hijab dan jilbab tapi itu sedikit. Ya. Ya, itu mungkin bedanya. Yang sama itu di sini mungkin khusus cowok-cowok banyak yang merokok. Di sana juga banyak yang merokok. Itu di mana-mana ya? Ya, yang merokok. Ya. Tentang makanan, itu yang beda. Makanannya beda sekali. Pasti sangat beda ya. Ya, walaupun makanan pokok itu nasi, tapi kalau bumbunya, lautnya itu beda sekali. Sangat beda. Sangat seperti beda. Di negara saya, ya. Di sana kalau makan nasi itu seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Kalau di sini harus makan 3 kali. Nasi, itu membuat perut sangat besar. Tapi ada yang di sini makan, ada yang tidak makan. Yang berolahraga tidak makan nasi, tapi yang tidak berolahraga makan nasi. Tapi itu tergantung. Di negara saya kami makan nasi, tapi itu tidak seperti di sini. Makannya nasinya itu makan siang, ada yang makan juga makan malam, tapi lautnya beda, supnya beda, sayurnya beda. Di sini ada banyak sayur-sayur, di sana ada sayur tapi sayur dan nasinya dicampur dimasak sekalian. Tapi di sini ini sayur, nasi, bla bla bla. Ya. Terima kasih banyak untuk memberi waktunya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman,
hari ini videonya terakhir. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share. Oke, kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa. Ya. Oke.